Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam tepung kanji. Sing semangat jawab salam, muga-muga saged lunga haji. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-fasalallah ala bainil wujud masakan thayyibah wa khayyam fi zaud. Al-fasalallah ala bainil wujud masakan thayyibah wa khayyam fi zaud. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, Kiai Ali Mahmud SPDI, yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, Kiai Haji Ma'ruf Ali SPDI SIF, beserta asatid wal asatidah, santri putra santri putri yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bermuajahah di majelis yang insya Allah penuh barakah ini dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi seorang koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah berburuk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Santri putra santri putri yang soleh dan solehah, ada seorang tokoh yang terkenal pada masanya. Pada saat itu ia berasal dari India yang bernama Mahatma Gandhi. Kenal nggak hadirin? Kenal. Saya aja nggak kenal. Mahatma Gandhi ini dulu pernah berkata, Muhammad memang orang besar, Muhammad memang orang hebat, Muhammad memang orang terkenal di kalangan dunia. Walaupun Muhammad orang besar, kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad orang yang hebat, walaupun Muhammad orang yang terkenal di kalangan dunia, akan tetapi lawan Allah Nabi Muhammad masih tunduk dan masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking kagumnya, saking idolanya, saking ngefansnya Mahatma Gandhi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia meneteskan air matanya. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, jika
menjadi kepala rumah tangga. Kalau kita mencontohkan Rasulullah, insya Allah keluarganya menjadi keluarga yang SMW, sakinah mawaddah warahmah. Jika kita menjadi pemimpin rumah tangga, kalau mencontohkan Rasulullah, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang tentram, damai dan abadi selamanya. Amin Allahumma. Akhlaknya Rasulullah itu sangat luar biasa. Jangankan manggil orang, manggil istrinya saja tidak pernah dengan sebut nama. Beliau memanggil istrinya dengan julukan, ya Humairati, wahai istriku yang pipinya agak kemerah-merahan. Sungguh mulia akhlak Rasulullah kepada istrinya. Kayak sebuah lagu ya. Mulia, indah, cantik, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Ayo jangan kalah. Kalau Mahatma Gandhi saja bisa ngefan, bisa mengidolakan, bisa kagum sama Rasulullah, kenapa kita sebagai umatnya tidak bisa? Ayo teman-teman, kita harus ngefan, kita harus mengidolakan, kita harus kagum kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya ngefan sama artis-artis Indosiar, tidak hanya ngefans sama orang-orang Korea, tidak hanya ngefans sama Lesti Kejora yang masih viral sama Rizky Bilar, tapi kita harus ngefans sama Rasulullah SAW. Khususnya kita sebagai pemuda yang gaul. Apa itu pemuda yang gaul? Pemuda yang gaul. Pemuda yang gaul, apakah pemuda yang setiap malamnya mabuk-mabukan? Tidak. Pemuda yang gaul, apakah pemuda yang suka nyuntik narkoba dan lain sebagainya? Tidak. Pemuda yang gaul, apakah pemuda yang kalau lagi cetan ama ayang embetnya yang udah mamlum? Tidak. Pemuda yang gaul, apakah pemuda yang kalau lagi putus cinta, patah hati, langsung buat status di story WA lagunya yang begini, saiki aku sadar terlalu goblok mencintaimu, rungkat ente-entean aku sing paling tak sayang, gendongku melayang tekot tenan tangis-tangisan. Wis ngerti wadon utawa lanange kuwi ora setia mencintai, tapi kok masih dipertahanke, terahno ke. Aku ora ngomong lo ya. Hadirin rahimakumullah. Mbak, Kang, dalem ngono lho Kang. Sing gampang rongkat niku cah wadon apa cah lanang? Kang, kasihan deh lo gampang rongkat. Lanjut, pemuda yang gaul. Pemuda yang gaul itu adalah pemuda yang gaulnya di masjid, pemuda yang gaulnya bersama orang-orang soleh, pemuda yang gaulnya bersama para ulama dan para habaib. Itu baru pemuda yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, pemuda yang selalu mentakarubkan dirinya kepada Allah, karena Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
menyembah dan beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah, anak muda yang rajin takarrub ilallah, anak muda yang seperti itu yang bakal dapat naungan langsung dari Allah. Ketika tidak ada naungan, tidak ada lagi pertolongan. Di situ ada naungan 7 golongan. Di antaranya wasyabun nasaati ibadatillah, anak muda yang waktu mudanya selalu digunakan untuk beribadah. Sebab akhir-akhir ini Pak Kiai, sebab akhir-akhir ini Pak Kiai, masjid mewah-mewah, masjid besar-besar, isinya aki. Kadang-kadang tuh kalau waktu subuh aki-aki nyetel mic. Aki-aki kalau adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Coba ada anak muda yang tampil dari Tanah Merah, dari Oki, dari Sukaraja, dari Martapura, bilang sama yang lebih tua, Pak Ci, mohon maaf Pak Ci yang jadi imam, saya yang adzan. Anak muda kalau adzan mah lumayan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang punya anak perawan bilang di dalam hatinya, tarik sis calon mantu. Hadirin rahimakumullah, kan kasihan yang adzan ake, yang qomat ake, yang jadi imam ake, yang jadi makmum ake, yang baca doa ake. Astagfirullahal. Ayo anak muda, kita bangkit, kita tampil, dan jangan lupa tegangkan dalam diri kita tidak hanya bertakwa dan beriman kepada Allah, kita harus smart, kita harus cerdas. Kenapa? Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memanfaatkan waktunya untuk kehidupan setelah kematian. Namun di era sekarang banyak anak muda yang telah lupa diri, hidup semaunya sendiri, tidak bisa memilah-milih mana yang hak dan mana yang batil, sehingga ia terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin calon penghuni syurga, inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah maju dan mundurnya suatu bangsa. Santri putra, santri putri rahimakumullah, sebelum saya tutup tausiah singkat ini, saya ada pantun sedikit. Kalau bisa dijawab ge. Godong gedang godong esang, godong gedang godong esang kleh, wong ngantuk lambene dombleh. Godong gedang dipangan uler, wong ngantuk mangap kareng. Ana sukun dicampur klap, ana sukun
inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Jalan-jalan ke kota Jakarta, tiba-tiba ketemu Inul Daratista. Sekian tausiah dari saya. Jangan lupa kalau saya tetap ada di hati Anda semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.